Om Swastiastu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara kita menghentikan proses reinkarnasi atau punarbawa. Ya, begitulah, kita lahir ke dunia ini adalah menyelesaikan tugas atau menyelesaikan karma kepada apapun dan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita ini. Nah, ketika kita mendapatkan satu tugas dan tugas itu sudah terselesaikan dengan baik, itu berarti kita sudah bebas tugas. Ya. Kita bisa kita bisa rasakan dan kita sudah sering mengalami bagaimana ketika tugas kita selesai. Apalagi tugas itu tugas yang cukup berat. Betapa leganya, ya, betapa bahagianya kita ketika tugas itu terselesaikan. Nah, demikian juga dalam kehidupan ini, dalam panggung kehidupan ini, ketika kita mendapatkan tugas memerankan tokoh ayah, ya, dan kita bisa melakoni dan kita bisa menyelesaikan tugas kita sebagai ayah itu dengan baik, tentunya kita akan puas. Dan sang pemberi tugas pun akan bahagia. Bahkan akan memberikan hadiah kepada kita. Demikian juga ketika kita bisa menyelesaikan peran kita sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai seorang suami, sebagai seorang orang tua, sebagai seorang mertua, sebagai seorang menantu, sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang guru, sebagai seorang notaris, sebagai seorang hakim, maka akan ada suatu kebahagiaan yang tidak bisa kita ungkapkan. Nah, inilah yang disebut dengan jagadita. Ya, moksartum jagadita. Bahagia semasih hidup. Ya, meraih kebebasan semasih hidup. Ya. Karena kebebasan inilah atau kemerdekaan inilah yang diharapkan oleh setiap umat manusia ketika dia lahir sebagai manusia. Dan juga ketika kita merasakan kebebasan dalam kehidupan ini, inilah yang akan menjadi dasar bagaimana kita menemukan kebebasan setelah kematian. Ya. Kita di alam sana, ya, di alam sana kita tidak ada tidak ada keinginan lagi untuk reinkarnasi karena tidak ada tugas lagi. Dan bagusnya ketika kita sudah bisa menyelesaikan karma-karma dalam kehidupan kita, ketika kita nanti meninggal, ketika kita mati, kita tidak akan masuk alam sorga, kita tidak akan masuk alam neraka. Ya. Karena apa? Karena kita tidak berharap lagi tentang kebahagiaan-kebahagiaan yang dijanjikan oleh sorga. Karena kita sudah mendapatkan di dalam hidup kita. Kita tidak takut lagi akan neraka. Karena apa? Karena kita tidak ada beban lagi. Nah, di sini kita akan melewati alam neraka, bahkan kita akan melewati alam sorga. Kita akan memasuki alam sunil. Nah, inilah target yang terakhir yang ingin dicapai oleh umat manusia, khususnya Hindu, yaitu mencari alam sunil. Sunil itu apa?
Sunyo itu adalah sumber dari kehidupan ini. Ya. Bagaimana kita bisa memasuki alam sunyo? Tentunya dalam hidup ini kita harus sering melakukan meditasi gelap, meditasi menemukan cahaya dalam kegelapan. Ya, kalau dalam istilah kuno, istilah di ajaran-ajaran Dharma Kemoksan, Dharma Sunyo, ini dikatakan kita melakukan penutupan 9 lubang yang ada di dalam diri, ya. Kalau kita sudah sering melakukan penutupan 9 lubang dalam diri, kita akan menemukan cahaya dalam kegelapan. Nah, dalam cahaya itu, kalau yang sudah biasa latihan, dalam cahaya itu, di tengah cahaya itu ada kegelapan. Nah, nanti kita akan memasuki ruang itu, kita akan memasuki lorong itu, dan nanti kita akan sampai di satu tempat, ya, di satu titik, di satu ruangan, ya, boleh dikatakan satu ruangan yang sunyi. Yang sunyi. Kita memasuki satu ruangan yang gelap, tetapi nanti ketika kita sampai, tidak ada kegelapan di sana, tetapi ada cahaya, ada ruang yang bercahaya tanpa sumber. Ruang cahaya tanpa sumber. Tetapi ini agak susah saya jelaskan, ya. Kita masuk, kemudian kita ada di dalam ruangan, ya. Kita berada di ruangan sumber cahaya. Kita berada di ruangan sumber cahaya. Itu. Kalau diibaratkan sebagai bola lampu itu adalah sumber cahaya, kita masuk di dalam lampu itu, bola lampu itu. Nah, itulah yang disebut dengan ruang kosong. Ruang sunyo, alam sunyo. Di sana kita menyatunya atma kita dengan parama atma. Ya, ini agak sulit yang jelaskan. Ini harus dialami. Ya, ini harus dialami. Dan ketika kita mengalami hal ini, nah, inilah yang disebut dengan maha samadhi. Ya, maha samadhi adalah tujuan hidup terakhir kita. Atau dalam istilah kita disebut dengan moksa. Nah, segitu yang bisa Tiang jelaskan tentang moksa, karena ini harus dialami. Ya, demikianlah tentang Pancasrada sudah Tiang jelaskan. Bagaimana kita betul-betul yakin dan berserah penuh kepada Tuhan, kepada Sang Hyang Widi, atau di Bali dikenal dengan Siwa. Kemudian kita meyakini diri kita adalah percikan kecil dari Tuhan. Dan kemudian hidup kita harus menyelesaikan karma dengan cara berbuat terbaik, ya, agar apapun, siapapun, dengan hadirnya kita itu, mereka merasakan kebahagiaan. Ya, bahkan ketika mereka sakit, mereka tersembuhkan, mereka gelap diterangkan, mereka menderita dibahagiakan, bahkan miskin kita bisa kayakan. Nah, itu tugas hidup kita. Kemudian setelah kita terbebas dari tugas-tugas hidup kita, ya ini yang disebut dengan moksa semasa hidup. Moksa semasa hidup ini adalah landasan dasar kita mencapai alam sunyo. Kita akan melewati neraka, kita akan melewati surga, dan terakhir kita akan masuk ke alam sunyo. Nah, untuk pertemuan-pertemuan berikut, dia akan jelaskan bagaimana kita bisa mencapai itu tentunya dengan jalan melaksanakan yang disebut dengan Panca Yatna. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.